Edward Tanur, anggota DPR fraksi PKB dari NTT, mengaku kaget anaknya Gregorius Ronald Tanur alias GRT menjadi tersangka dugaan penganiayaan hingga tewas janda asal Sukabumi, Tini Sera Afrianti, di basement sebuah tempat hiburan malam kota Surabaya hingga bikin gempar masyarakat luas. Ia tak menyangka anak sulungnya yang polos itu sampai melakukan perbuatan dan aksi nekat yang tak cuma melukai seseorang, namun sekaligus menghilangkan nyawanya. Menurutnya, sosok GRT merusak anak pertama yang memiliki watak kalem, sopan, menurut, dan selalu mengayomi kedua orang tua. Itu yang buat saya kaget. Anak pertama saya, anak itu kalem sekali, sopan sekali, selalu melayani orang tua, ujar Edward Tanur kepada awak media, entah apa penyebabnya. Mengetahui pertama kali kasus sang anak pada pekan lalu, Edward Tanur hanya geleng-geleng kepala. Apalagi pada hari kejadian tersebut dirinya sedang tidak berada di kota Surabaya. Tapi kok bisa jadi seperti itu? Saya kok kaget. Kenapa ini? Kerasukan setan atau apa ini? Sampai terjadi seperti ini. Saya nggak tahu, saya tidak ada di tempat jelasnya. Saat pertama kali kabar mengenai kasus tersebut didengarnya dari sang istri, dada dan hati Edward Tanur sesaknya bukan main. Ia mengaku sakit hati dengan perbuatan yang dilakukan sang anak. Berkalang terlalu lama dengan rasa sakit hati, iba dan emosi yang terus berkecamuk di benaknya, disadari tak memberikan solusi. Kejadian yang tak diinginkan itu terlanjur terjadi menjadi takdir. Edward Tanur memasrahkan sang anak untuk bertanggung jawab secara hukum. Jadi mamanya kontak. Saya kaget dan menyesal, sakit hati juga. Tapi kemarin sudah terjadi. Ini bukan kehendak kita, tapi beliau, GRT sendiri, yang menjalankan kegiatan yang sudah terjadi, terangnya. Edward Tanur mengaku tidak mengetahui sosok Dini korban tewas yang santer disebut-sebut sebagai kekasih dari sang anak. Selama ini gak pernah cerita. Jadi saya memang sering pergi, tapi kan kita gak mungkin anak muda kita awasi dia terus, marah dia, katanya. Selama ini perihal urusan asmara gejolak muda yang sedang dialami sang anak, ia tak terlalu banyak cincong atau larangan yang mengekang. Sebagai orang tua, Edward Tanur selalu dan tak pernah bosan memberikan wejangan kepada GRT. Soal urusan asmara untuk pendamping hidup merupakan hak prerogatif pribadi dari si anak. Yang terpenting, bibit bebet bobotnya juga harus dijadikan pertimbangan untuk memilih pendamping hidup. Namun untuk sosok Dini tersebut, Edward Tanur mengaku sang anak tak pernah mengenalkan sosok tersebut kepada dirinya dan sang istri. Jadi saya bilang, kalau kamu memang merasa sudah dewasa, ya carilah pendamping hidupmu. Saya selalu nasihati itu. Saya nggak mau paksa anak-anak, ungkapnya. Mengenai kegiatan sang anak selama di Surabaya, Edward Tanur mengungkapkan sang anak kerap membantu ibundanya jikalau hendak bepergian ke suatu tempat. Soal pekerjaan, sang anak diketahui gemar melakukan aktivitas bisnis secara digital, yakni jual beli saham atau sejenisnya. Ronald aktivitasnya seperti kadang membantu mamanya kemana-mana atau dia ada juga permainan saham, jual beli saham ya seperti itu, terangnya. Termasuk mengenai kebiasaan menenggak minuman keras. Jika dikaitkan dengan kronologi kejadian nahas tersebut, bahwa tersangka GRT sempat menenggak miras di salah satu tempat hiburan malam. Edward Tanur mengaku tak menampik jika anaknya memang terkadang menenggak miras karena diajak beberapa orang temannya. Namun, ia selalu berusaha memberikan nasihat kepada sang anak atas kebiasaan tersebut, yakni untuk jangan terlalu sering menenggak miras dan jangan sampai terlalu mabuk hingga kelewatan melakukan perbuatan melanggar hukum. Kalau mabuk saya lihat, ya kalau mungkin ada teman yang ngajak, yang anak muda ini kan kadang-kadang sekali-sekali sudah biasa. Boleh minum tapi jangan sampai kelewatan. Begitulah saya sering menasehati, pungkasnya.